men. Thank you udah mau klik video ini. Thank you juga buat yang udah subscribe. Buat yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini biar pertemanan kita makin erat. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan dari video-video gue selanjutnya. Oke, enjoy. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube gua. Dan di video kali ini gua mau sedikit tanya-tanya masalah yang kemarin-kemarin pernah ada yang bilang ke gua teman-teman ya teman-teman luar lah, yang bukan temennya dia juga. Jadi kemarin Iya. ada yang nanya, itu temen lo gay ya? Gimana sih? Teman apa nih? Teman maksudnya teman kerja atau teman apa? Teman gawean gue dah. Ada yang Sebagian ada yang nanya teman gawean gue, terus ada lagi sebagian yang WA gue itu ada nanya-nanya gitu nanya-nanya. ya. Jadi sih sebelumnya gini ya. Mungkin gue juga sering mendengar omongan ini ya, mungkin kali aja di sini ada yang kayak anak rusun atau anak lontar, tapi terutama anak rusun ya. Soalnya gue juga dapat omongan dari Lutfi. Oh, di rusun juga ada yang ngomong gitu. Di rusun tuh ada beberapa orang yang kayak nanya gitu, kayak nanya ke Lutfi kayak Pi, itu si gay bukan sih, misalkan gitu. Terus dan Lutfi bilang ya itu emang kalau dia begitu kenapa, kalau nggak kenapa gitu ya, namanya teman kan pasti ya nggak dihirauin lah ya. Dan gue juga ada lagu, nggak usah nyebutin namanya, intinya ada juga lah bekas-bekas teman-teman ngeband gua dulu gitu. Beberapa juga ada yang suka nanya, ada yang nanya ke teman gua Yang sekarang jadi YouTube. Hah? Yang sekarang main YouTube juga? Bukan? Yang bukan. Jadi ada bekas band gua lah, pasti lo tahu. Nah itu personilnya dulu ya, mereka itu kayak nanya juga ke Hanifa. Udah gue ngasih taunya itu aja ya, pokoknya ada yang nanya ke Hanifa, itu temen lu kenapa, temen lu postingannya gini, temen lu kan tau sendiri, gue kan dulu suka kayak postingannya buka baju, terus kayak jalan-jalan gitu kan. Jadi sini gue sih sekarang mungkin udah dewasa kali ya. Jadi pikir gue ya udah, gue nggak peduli seberapa banyak orang yang nggak suka sama gue atau kayak nilai gue lah, nilai gue dari luar gitu. Jadi di sini gue pengen kayak kasih tahu aja, sekali aja kan mereka ada yang nonton. Iya gitu. benar. Nah jadi ada yang nonton, misalkan nih salah satu dari kita temen ngeband gue itu atau anak manapun gitu yang kenal gue atau nanya ke lu, di sini bakal gue jawab karena Hanifa, Sarah, terus Lutfi itu sering ngadu sama gue pun kayak dia begini gak sih, dia begini gak sih gitu. Kalau gue sih mungkin ya, kalau orang yang tahu gue ya lo tau lah kecilnya gue gimana, permainan cewek gue bisa semua, terus kayak joget gue bisa. Iya, gue tahu. Terus ditambah juga gue kan lebih seringnya main sama anak perempuan kan. Ya di gengs aja kita banyak kan anak perempuan kan. Jadi kalau gue sih gini, gue tuh main global ya, maksudnya gue main sama siapa aja. Iya. Kalau gue sih mau dia nggak maksudnya nggak kenal sama gue atau kenal pun, tapi menanyakan hal ini, gue sih nggak peduli sekarang. Karena ya udah siklus temen gue dia orang lagi. Kalau orang luar ibaratnya ya udah temen jauh lah gitu. Di sini gue juga pengen ngasih tahu intinya, gue sih dibilang gay itu enggak gitu. Mungkin karena orang kan kebanyakan gini kayak dia tuh kayak perempuanan gitu ya. Itu pasti dinilainya cong ya, lo bisa lihat sendiri Onadio, dia ngondek dan dia kayak Onat ya, dan dia ngaku kan dirinya ngondek kayak gitu, tapi kan dia nggak begitu, kayak intinya dia bukan gay, intinya dia menikah kan, dan dia emang ngondek dari zaman dia ngeband juga. Dia jujur kan sama dirinya kayak gitu. Sebetulnya sih itu makanan sehari-hari ya, maksudnya kayak pertanyaan itu gue enak, sebetulnya enak. Iya, gue juga, temen gue juga nanya begitu, gue bilang ya urusannya lo apa gituin kan. Ya urusan lo apa, ngurusin orang gitu loh. Ya kalau emang teman gue begitu ya lo nggak mau berteman sama gue ya nggak apa-apa. Ya lagi pula kan orang tuh cuma
kayak pengen tahu doang. Cuma ya udah setelah itu mau ngapain gitu. Kalau emang gue Iya. gay, kenapa lo mau sama gue? Apa lo mau ngajak gue jalan atau have fun? Kan nggak mungkin Iya. kayak gitu kan. Jadi intinya itu dapur orang sih sebetulnya ya. Jadi Iya. pada intinya di sini gue cuma menampik aja kayak ya udahlah, kalau lu nggak deket-deket amat, gue juga pun nggak pernah sih kayak kepo sama anak rusun kayak sama ex band gue kayak Iya. kayak dia tuh sekarang gimana, dia tuh pacaran sama siapa gitu. Gue nggak peduli gitu loh, karena ya mereka tetap jadi bagian hidup gue ya. Pernah ada di Pernah ada ya. tongkrongan, pernah ada di kehidupan gue gitu. Jadi gue nggak mau ngelupain mereka. Cuma gue paling nggak suka sih kalau pribadi ngerti gak? Udah diusak-atik gitu. Oh iya, ya lo berteman ya berteman, nggak usah lo tanya lo siapa lo gimana. Iya. Ya, kalau berteman ya udah berteman gitu loh. Maksudnya kayak apa ya? Kayak gue tuh banyak teman-teman gay itu banyak banget gitu. Yang suka karaokean kan kadang tuh gue ya. Itu banyak dan mereka asik kok gitu. Sebagian juga banyak yang royal gitu. Jadi ya kalau gue main sama siapa aja, lesbi ada temen gue, terus kayak jablay ada gitu kan. Jadi nggak milih-milih. Kayak gitu, lu kalau milih-milih temen lu nggak punya temen, maksud gue gitu. Iya. Yang dimaksud pilih-pilih teman tuh bukan yang kayak gitu sih sebenarnya. Yang dimaksud pilih teman tuh ini bahaya nggak buat lu gitu loh. Kayak lu berteman sama bandar, lu berteman sama Jablay. maling, lu berteman sama begal. Nah, itu bahaya buat lu. Nah, Iya. itu yang mesti lu jauhin ya kan. Kalau berteman sekedar lu berteman sama guy, tapi dia nggak ngerugiin lu. Lu berteman sama jablay, tapi dia nggak ngerugiin lu, ya apa salahnya? Ya kan? Jatuh ujung-ujungnya kan urusan lu sama Tuhan kan urusan lu kan. Iya. Jadi Urusan dia sama Tuhan urusan dia. Nggak ada campur tangan kita, ya kan? ya kadang tuh gue suka mikir-mikir aja sih kayak gini loh. Perkara gue itu dibilang sama orang kayak gay atau enggaknya ya, itu sih sebetulnya nggak ada urusan ya sama mereka gitu loh. Jadi kalau buat gue sih sekarang ya udah gue tutup kuping. Cuma di sini kayak kebetulan kan yang nanya ke lu juga kayaknya gue kenal gitu. Terus juga yang nanya ke Lutfi gue kenal, yang nanya ke Sarah, ke Hanifah gue kenal gitu. Jadi di sini Masih nggak jauh ya berarti ya. kalau perlu bisa lo share aja ke Facebook lo, kan ada tuh teman-teman kita juga, nggak masalah gue. Terus silent deh mendingan. Taruh. Jadi ya kalau masalah berteman ya berteman sama siapa aja. Karena semakin lo banyak temen ya peluang rezeki lo semakin lebar gitu loh. Karena kita nggak tahu nih rezeki kita ada di teman yang mana nih gitu. Iya, jadi kalau buat Tapi kalau buat berteman sama bandar, sama maling, sama begal, mending lo nggak usah temenan karena itu rezeki, bukan rezeki lo. Itu rezeki yang lo cari, rezeki yang lo buat dan resikonya gede gitu loh. Beda sama temen lo yang bener-bener temen gitu loh. ya pada intinya buat siapa aja nih yang mungkin kenal gua atau kayak nanya ke, gue sebutin nih ya, Hanifah, Sarah, Lutfi, termaksud Ami, kayak ya lo ada yang nanya-nanya sama mereka dan pengen tahu, ya ini jawaban gue. Karena intinya lo nggak boleh namanya nilai orang tuh dari luar, maksud gue gitu. Lo tuh cuma sebatas teman sekilas lah buat gue. Lagi pula kalau misalkan emang kenyataannya seperti itu, dampak baik dan buruknya apa, kalau lo mau ngejauh silakan. Kalau gue sih gitu aja. Jadi kayak gue tuh udah nggak ambil pusing sih Mi, maksudnya kayak dia begini jauhin, ya gue sih bodo amat gitu. Karena ya buat gue juga lo nggak nguntungin gue. Iya. Buat apa kayak gitu. Jadi intinya ya jangan ini deh, jangan suka ngurusin hidup orang. Kalau emang lo mungkin menebak-nebak atau lo kayak aduh gue kayaknya nggak mau main sama dia, udah nggak usah main kayak gitu. Jadi intinya apa ya, yang lo jauhin itu ya mungkin kalau ada lo punya teman yang pemabuk, ya lo jauhin sifatnya dia yang pemabuk, tapi orangnya jangan kayak gitu. Gimana lo deh bawa ke tongkrongan kalau lo nya orangnya iman lo lemah, lo pasti ke bawah kemanapun itu lo tujuan lo gitu, yang menuju dosa gitu aja. Jadi udah dengar ya
Intinya ntar ada enggak. nanya, intinya dia apa kagak gitu. Intinya dia nggak gay, cuman temennya bukan gue. Temen gue banyak. Tentang temennya gue lagi, Temen gue tuh bukan. banyak. Karena gue sama dia juga berteman dari kecil, parah, dari piyik, dari ya ya anak ayam. Lu tau anak ayam dah. iya gitu, emang namanya satu daerah kan, maksudnya kayak apa ya, ya udah jadi udah tahu busuk-busuk masing-masing gitu Iya. aja. Ya buat yang cuma kenalnya cuma bertahun-tahun doang sih, kayak 1, 2, 3 tahun, ya gue sih bodo amat. Lo pada mau gimana ke gua, lo mau ngejauh, lo mau ilfeel, lo mau jijik atau gimana, ya nggak masalah kayak gitu. Tapi aneh sih kalau misalnya udah setahun 2 tahun bahkan sampai 3 tahun gitu masih lo nggak ngerti gitu loh. Ya nggak Ini ngerti. kan emang cara lo bawain hidup kan emang kayak tipis-tipis kayak onat gitu loh. Mm-mm. Dibilang ngondek ya ngondek, cuman enggak ya kan. Cuman kalau masih nilai, kok lama-lama kayak bencong dah. Jangan-jangan dia homo nih. Ya lu mendingan gak usah dah. Iya. Udah dah, mendingan lu langsung hapus aja kontaknya. Iya, dan apa ya, alhamdulillah sih gue udah nggak mau pusing. Jadi kayak sekarang ya lu nge-add apa Facebook, IG gitu ya gue confirm gitu kan. Tapi kalau memang ada nyari kerisihan ya udah nggak usah. Iya. Lu tuh nggak usah dibikin pusing sih, maksud gue. Jadi intinya walaupun misalkan gitu ya, misalkan memang gue beneran gay, lagi pula mau urusannya apa misalkan. Lu kenapa nanya kayak gitu? Pasti ada tujuan kan. Kalau cuma sekedar ingin tahu dan menjauh, kenapa nggak menjauh dari sekarang kayak gitu. Iya. Intinya gitu. Jadi kayak gue tuh nggak pernah maksa siapapun, karena circle gue nih ya udah sekarang ini aja. Berarti kadar temen yang deket tuh ya udah segini aja. Tapi untuk kalian ya teman-teman nongkrong biasa lah, nggak masalah kayak gitu ya. Tadi gue nggak mau deh urusin hidup orang juga Mi. Iya. Jadi gue tuh paling nggak suka kalau ada, gue tuh pusing memang kayak lo kan ngomong, ada temen gue nih yang nanya, terus kayak Lutfi, ada nih anak rusun gitu yang nanya gitu. Terusnya kayak si Unel sama Sarah, ada nih temen gue yang ngomong gitu. Ya gue sih whatever ya gitu. Intinya kayak ya udahlah, gue nggak mau pusing gitu, maksudnya emang kenapa? Kadang gue giniin, emang kalau gue kayak gitu kenapa gitu kan. Lagi pula kan malah teman-teman gue yang lama itu udah nggak main sama sekarang sama gue nih, udah nggak kontak. Yang mana? Yang Teman-teman manapun lo itu. yang mereka semua lah itu yang sempet nanya-nanya gitu. Oh, yang orang-orang yang nanya ke orang soal lo. Soal gue gitu. Dan mereka juga nggak deket sama gue gitu. Jadi Iya, kebanyakan juga orang-orang yang kayaknya sih cuman kenal sekilas, biarpun bertahun-tahun kenal sekilas, nggak pernah ngobrol, nggak pernah main, nggak pernah nongkrong bareng, cuman kenal sekilas kayak lihat gitu ya. oh Iam, oh ini, ya udah lewat, terus tiba-tiba ngeliat gelagat lo yang makin kesini, Gimana makin gitu. lihai gitu. Kok Iam berubah ya? Tapi jangan-jangan dia homo ya? Kayak gitu-gitu lah Udah ya. punya asumsi. Iya Tuh sih. jeleknya Gua orang sih- begitu. Orang susah, kata Marcel tuh, orang susah sembunyi pendek. Sembunyi. Sumbu pendek gampang kebakar. Pendek. Kalau dikomporin pasti bakar. Iya. Lagi kalau kata gue sih sebetulnya tuh hidup itu simpel sih Mi. Simpelnya gini. Kayak kalau emang lo kan ada orang yang nutup diri ya, kayak nggak keluar, nggak main, kayak udah sendiri aja. Kayak teman kita ada gitu. Waktu itu ya udah di rumah aja gitu kan, nggak kemana-mana gitu. Tapi kan ada juga orang yang kayak berteman karena hobi. Misalkan kayak lu sama gue nih sama-sama doyan nge-YouTube nih misalkan. Ya kita saling sharingnya YouTube. Nah lu ketemu misalkan si siapa ya, Lutfi misalkan. Ya lo tahu Lutfi jago main gitar. Ya udah berarti lo sama Lutfi obrolan lo gitar. Iya, benar. Kayak gitu aja. Nggak sama halnya gue ketemu anak-anak yang suka musik kayak ngeband, ya gue untuk ngeband kayak gitu misalkan. Saya gue kayak ketemu anak-anak yang kayak gengs gitu, ngobrol-ngobrol, ya kita teman kecil kan, ya udah ngobrol-ngobrol bercanda. Tapi saat gue ketemu teman yang gue bilang begitu kayak gitu, ya gue kayak seru-seruan aja, karena
orang seperti itu tuh lucu gitu buat Iya. gue. Jadi beda aja lah gitu, cara cara tongkrongan bercanda kan beda Heeh. kayak gitu. Kadang lo masuk tongkrongan A tapi kayak nggak lucu deh garing, tapi lo masuk tongkrongan B, oh masuk nih kok bercandanya nih sama gua. Kayak gitu aja. Jadi intinya Iya. sih tolong digaris bawahin ya, maksudnya udahlah nggak usah kepo kayak gitu. Lagi pula untungnya apa kalau kalian misalkan nanya-nanya ngorek-ngorek gitu, ibaratnya apa ini, mungkin kalau kalau gue banyak yang ngantri kali Mi yang nanya-nanya. Dia mau nanya harga bingung kali. Oh iya, dia tuh masih gue tahu apa dia janjian dia pada yang gay tapi dia malu-malu. Iya. Iya, mungkin yang nanya-nanya kayak gitu dia udah begitu duluan nih. Cuman kayaknya nih bisa nih. Gimana caranya ya nyari harga gitu. Nggak apa Apa mungkin wah, gratis gitu. anjir. Karena kan dulu juga nggak dulu banget nih. Mm-mm. Ya beberapa tahun lalu lah. Mm-mm. Itu kan aplikasi belum ada kan? Mm-mm, Iya kan? Dan mungkin udah ada cuman nggak ada yang tahu, ya kan? Nah, gimana caranya nih? Gue bisa masuk nih gitu. Makanya nanya-nanya gitu. Tapi sekilas doang nih. Jadi putus gitu loh. Nanyanya jadi Nggak putus. berani gitu Iya. ya, takut dia juga ternyata salah Iya. persepsi kayak gitu. Enggak, jadi sih maksud gue tuh pada intinya ya gue nggak ngerti sih kayak alasan mereka tuh ibaratnya kepo gitu tuh apa gitu ya. Lagi pula sih pada intinya tuh gue nggak mau terlalu apa ya open lah gitu. Iya. Pokoknya itu masih menjadi misteri lah kalau misalkan orang-orang itu tuh kenapa gitu nanya, tujuannya apa, gue nggak ngerti kayak gitu. Ya gue kalau misalkan gue begitu juga ibaratnya ngapain juga gue sih terbuka kayak gitulah ibaratnya nih. Nggak mungkin lah gue kayak open kayak gitu, kayak gila aja gitu. Gue bisa mati ya kan di keluarga kayak gitu. Lagi pula ya apa ya, itu intinya itu jatuhnya udah menyangkut pribadi, makanya gue suka marah. Kayak gue tuh suka kayak sedih sih, kayak kok bisa sih orang yang gue anggap tuh dulu dekat gitu tuh nanya-nanya kayak gitu, kayak curiga ya. Apa sih urusan dia ngejauh mereka gitu ya, kayak ngejauh sih nggak masalah gitu. Jadi kalau misalkan emang gue kayak gitu dari dulu mah udah banyak duit gue kali. Ya gue ibaratnya memang sih ada aja kadang yang godain atau kayak ada yang buntutin gitu, ada diboncang malah pernah pas gue nganterin undangan puput tuh dulu nikahan. Ada yang untuk ngikutin gue kira mau maling ya. Begal. Iya, gue kira maling di jalan kaki, tapi kayak curiga gitu kan. Nggak taunya pas deketin itu bapak-bapak nih tinggi gede. Gue kaget, dia nanya mau kemana, gue mau ke rumah teman ngasih undangan. Ujung-ujungnya minta nomor, disangka gue begitu kali. Ya itu salah satu kejadian sih yang kayak mungkin orang berspekulasi kalau gue seperti itu juga gitu kali. Tapi kalau gue mau ladenin mah gue dari dulu kali kalau mau gitu ya. Banyak gitu yang suka kayak yang orang-orang seperti itu juga. Japri gue kayak di Facebook, di IG gitu ada aja, cuma gue ladenin gitu. Jadi pada intinya tahu ya kalau teman gue ini emang ondek tapi nggak gay. Kalau emang lo mau nyari yang gay ya cari aja, ada aplikasi banyak di Play Store gitu, lo cari aja. Tapi gue penasaran sih, maksudnya kalau misalkan gue ternyata gay kenapa mau? bercanda nggak, maksudnya kayak gitulah intinya. Gue jadi kesel nih, maksudnya kalau lo bisa ngasih gue duit berapa juta ya gue relain deh nih, belakang depan nggak apa-apa. Tapi ada duitnya kalau gue gitu. Habisnya gue kesel anjir. Sumbu pendek ya. Sumbu pendek emang. Ada hajar. Ada ajar nggak ada ya udah gitu. Daripada cuma nanya-nanya doang beli kagak. Makanya gue ibaratnya apa ya, dibilang udah main sama perempuan mah udah gitu, cuma kan nggak mungkin kan kayak gue ngasih tahu yang nanya gitu. Gue udah kok main sama cewek, gue normal, gue main nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, ngapain juga gitu loh.
ya gua Berapa banyak yang nanya begitu terus lo jawabin begitu. makanya kerajinan. Iya. Cuma di sini kebetulan aja kan, maksud gua kan lu Iya. kenal gua dan kayak lu juga lagi ngebangun channel, pasti adalah salah satu dari mereka yang nanti bakal nonton gitu loh. Maksud gue kayak gitu. Oh, jadi ingetin lagi gitu ya. Gue ingetin terus dah lo pokoknya. Udah nggak usah nanya-nanya lagi. Ini gue lebih Udah. tahan, gue takut nyebut nama gitu. Pokoknya gue Iya. nggak mau. Daripada kelanjutan kesebut ntar kesinggung marah minta klarifikasi, emang kita apaan klarifikasi. Ntar ya. kayak wah sialan nih kok gue sih, padahal ya gue tahu nama-nama lo pada tuh yang nanya-nanya ke temen gue sebetulnya kesel. Gue nggak peduli ya, maksudnya pada intinya mereka bakal ngejauh kan. Intinya lo nanya kayak gitu pasti lo udah ngejauhin gue gitu. Cuma bagi gue sih ya nggak apa-apa kan, lo nggak ngasih gue makan kalau gue gitu. Jadi ya udahlah, tapi di sini gue kayak masih gregetan aja sih, makanya gue ngomongin masalah itu. Pasti Ya walaupun sebetulnya berat ya gue ngomongin masalah ginian, cuma kayaknya harus perlu deh, soalnya kan rata-rata subscriber lo ini kayaknya nggak jauh-jauh juga dari teman kerja lo juga kan, terus dari temen, mungkin ada teman lontar atau bener. bisa nyangkut teman-teman pengajian mungkin kayak gitu kan, kita nggak tahu Kalau ya. teman pengajian belum deh. Iya kan. Tapi ngomong-ngomong pengajian nih Mending ngomong itu deh. Iya. Jadi nggak pusing. Tapi waktu ngomong kan kita ngaji tahun berapa sih Itu kayak pas gue ngaji tuh, pas gue ngaji kayaknya gue pas keluar dari Naum deh. 2000 berapa sih? 4 ya? 4 apa 5 sih? 2005 kayaknya. 2005 ya? 2005. Dan itu waktu pertama ngaji nih Kan lu ngajak gue pas ngaji yang pas dapat bubur. Bubur kacang hijau apa bubur kacang hijau yang sama tompel kan. Bubur kacang hijau ya? Yang suruh pulang ambil mangkok ya? Ngaji suruh pulang ambil mangkok ya? Dulu zaman ngaji, lu kan cuma ngaji lu pada settingan sebentar doang. Lu juga sebenarnya gue enggak gue tergantung. Gue tergantung bocah. Gue orangnya mutan dulu. tapi kangen juga sih. Tapi iya sih. Kangen. Jujur ilmu pengajian gue ini udah mulai bang sih, karena mungkin nggak sering sholat kali ya, terus nggak sering ngaji gitu. Tapi alhamdulillah masih ada yang inget. Cuma kan kalau kata orang kan ilmu tuh harusnya dibagi ya. Ilmu tuh harusnya bukan disumbangkan jatuhnya. Kita punya ilmu nih, diamalin gitu jatuhnya. Ya karena mungkin gue kurang ngamalin ilmu gue. Iya benar. Oh iya, gue ngomongin ngaji dan ilmu ya. Buat Dian Abdurrahman, kapan kita ngaji? Mana juz amma belum dibeli? Jangan sampai Ustadz Ia marah-marah nih. Dia ngomong mau ngaji sama gue gitu. Cuma ya gue mah nggak masalah kan, itu kan hal yang baik gitu. Kalau mau ngaji ayo silahkan. Temen gue juga dulu di Batavia OB ada gue nggak nyebut nama. Pokoknya dia tuh umurnya udah 23 lah. Tapi dia awalnya malu dan dia ngomong malu nanya malu. Nanya malu. Cuma gue nggak tahu, padahal gue kan nggak kelihatan saban sholat ya, nggak kelihatan rajin sholat dan bisa gue kayak nyanyi atau ngaji depan orang nggak. Tiba-tiba aja dia nanya kayak lu bisa ngaji gak? Emang kenapa gitu kan? Maksudnya bisa ngajinya gimana kalau ngajinya lancar nggak bisa? Tadi enggak, maksudnya minimal lo tahu gak eja-ejaan gini-gini. Iya tahu. Ternyata dia tuh sama sekali nggak tahu. Parah sih kalau begitu mah. Di umur 23 tuh kalau kata gue sedih banget sih. Iya. Apalagi cowok ya gitu. Masalahnya maksudnya gini lo minimal tahu huruf hijaiyah. Terus baca sholat itu dari awal. Minimal itu deh biar lo bisa sholat ya. Awal sampai akhir. Surat tuh minimal Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, udah. Itu deh minimal. Itu buat modal lo kan. Kalau di Islam ibaratnya kan suami itu imam ya. Imam. Benar gak? Ya imam itu nanti ngimamin bini lo. Kalau punya anak nanti ngimamin anak dan bini lo. Iya benar. Kalau lo nggak bisa sholat dan nggak bisa ngimamin, yang nyolatin bini lo siapa nanti? Tetangganya. Selingkuh dong. Kan FTV ya. Istriku sholat sama tetangga. Minimal gitu sih. Jadi bukan kayak gue bahas pinter ya, enggak gitu. Ya gue dibilang bisa ngaji bisa, cuman
Enggak bisa terlalu panjang. Ngerti, tahu gitu ya. ngerti, cuman dibilang kalau buat baca Quran atau Terbata-bata lah ya. surat-surat yang panjang gitu, gue agak terputus. Cuman gue ngerti di mana titik tajwid, di mana titik harokat, di mana titik hukum Iya, hijayah, gitu. hukum hijayah, hukum apa sih? Iya, tajwid maksudnya. Jadi hukum bacaan. Iya, hukum bacaan. Ya gue ngerti. Iya, memang sebetulnya Al-Qur'an juga kan bisa dibilang kan kayak bahasa Inggris nih. Jadi kalau lo salah nyebut gitu, Iya, salah arti. salah arti gitu. Jadi tapi makanya minimal lo tahu penyebutan kayak alif batanya gitu. Terus kayak harokatnya ketemunya gimana bacanya. Memang itu penting ya. Karena kan kayak kita aja deh, misal gue kan emang nggak begitu hafal arti bahasa Arab ya gitu. Contoh kayak misalkan bahasa Inggris apa sih yang sering orang salah ngomong? Salah ngomong, salah arti. Iya. Misal Salah ngomong, salah arti itu taruh deh. I can sama I can itu ada beda tuh. Ada Kan dua. tulisannya I can biasa kan I can artinya Ican. apa ya, gue lupa deh. Ican. Ican. Kan ada lagi kan tambahan T artinya beda lagi. Oh iya, jadi kayak penambahan huruf tuh beda penambahan arti. huruf beda arti Mm-mm. gitu. Iya, jadi kadang kayak Arab deh, misalkan mungkin kita biasanya kan orang tuh misalnya surat Al-Fatihah kalau nggak salah dia yang suka kayak salah gitu ya, Iya. harokatnya gitu. Benar. Misalnya kayak harusnya dibacanya yang sirotol ladzina Enggak, yang salah tuh kadang gitu. banyakan tuh yang itu walat. Walat juga. Iya, walat dolin. Itu walat. Ada Walat. yang bilang itu kan kalau walat teh pakai Pakai T. tak dong, kalau nggak pakai Iya. to. Iya. Padahal mah dot. Jadi walat. Ya emang tuh ya gue bukannya ustadz sih. Iya. Tapi kan ini yang gue tahu aja ya dari pengajian kita. Ya karena kayak gitu aja sih. Maksudnya makanya gue sih sangat-sangat beruntung sih pernah ngaji di Iya, Aromli. Makasih Aromli. Gue juga benar-benar yang tempat pengajian pertama dan terakhir sih. Iya benar. Itu gue dulu kan banyak kan ada yang dari madrasah, ada yang dari kayak waktu itu yang di masjid apa sih, madrasah juga ya jatuhnya ngajian yang sama Bu Wiwin. Iya jatuhnya Itu jatuhnya madrasah juga ya? TPA ya? TPA bukan? Ya pokoknya kayak pengajian. Madrasah gitu ya, yang ada ijazahnya. Madrasah. Kayak Nurul Falah Iya. jatuhnya. Ya gue kan waktu awal ditawarin ngaji sama nyokap gue kan suruh ngaji di sana kan. Gue bilang kayaknya itu bukan deh. Gue nggak mau yang ada ijazahnya. Gue nggak mau yang ada kayak ada sekolah. raport, Oh, iya, ada segala macam. Gue nggak mau. Gue udah ada raport dari sekolahan, masa ada raportnya juga bebel kan. Gue mau yang ya saatnya gue ngaji ya gue ngaji gitu loh, tanpa harus ada raport gitu. Ya gue ngaji ya buat diri gue. Iya. Gitu. Karena apa ya, kadang gimana sih, kalau gue sih minimal memang ya beruntungnya tuh kita cowok gitu, apalagi cowok ya, ibaratnya minimal kan di satu pasangan kayak entah ceweknya entah cowoknya memang saling ngajarin kan, nggak mandang cowok cewek ya. Tapi kan lebih bagusnya cowoknya yang bisa. Iya. Jadi sewaktu-waktu masa bini lo yang imamin lo kan lucu. Maksudnya ya sholat ya bini yang imam kan nggak mungkin, nggak boleh. Iya. Maksudnya minimal kan kayak itulah, baca-bacaan kayak gitu. Makanya gue suka nggak mau, makanya kalau untuk urusan kayak ngaji gitu kan pribadi ya gitu, cukup lo sama Iya, Allah bener. gitu ya. Tapi kadang makanya gue suka nggak aja sih kalau orang yang terlalu susumbar gitu, kayak gue begini Baca rekam posting itu gimana menurut lo? maksudnya Ya hashtagnya Aldi Taher, baca rekam posting, itu yang baca lakuin Quran. satu Aldi. Aldi Taher itu hashtagnya gitu, baca Quran rekam posting. Dia nyindir orang apa enggak? Gue nggak ngerti deh itu dia nyindir orang apa gimana, gue nggak tahu. Cuman
dari caranya, maksudnya gue ngambil spekulasi dulu ya. Kalau dari caranya dia bikin hashtag baca Quran, rekam, posting, itu kamera bukan sih? Tapi- Apa sih sebutannya kalau misalnya ria bukan ya? Enggak, pokoknya itu yang posting dia. Iya, Maksud- tujuannya maksud dan tujuannya tuh gue kurang ngerti. Kalau Entah itu dia posting untuk share Hmm. atau dia posting untuk kasih tahu orang-orang nih gue bisa ngaji. Sebetulnya sih gini, Gua nggak tahu sih itu. kalau gue pribadi ya, kalau untuk masalah Aldi Taher nih gitu, sorry kalau salah, dia kan public figure, ya bisa aja dia cuma naikin namanya Iya. dia lagi kayak Bisa gitu. sih. Sebetulnya balik lagi kayak contoh, gue juga dikit-dikit bisa ngaji, nggak berantakan banget lah gitu. Kalau buat baca-baca surat-surat pendek gitu, gue bisa aja gue rekam di saat puasa kayak gini kan gitu. Gue rekam terus gue posting. Ya memang ada dua sih, emang orang pandangan dua, satu Iya. pamer sombong, satunya ya biar kayak orang tuh oh ngaji itu begini, oh dia bisa ngaji gitu. Cuma dari zaman dulu sampai sekarang gue punya sosmed, gue nggak pernah sih ngupload kayak gue lagi Iya. sholat atau gue ngaji. Mungkin kalau kayak kita sekedar kayak ngepap masjid, mungkin orang banyak ya yang kayak sholat Jumat gitu, itu nggak masalah sih. Cuma kalau udah ngaji beda lagi nih sih, itu nggak masalah kalau lo bikin konten YouTube ini. Tapi tentang bahas kayak belajar ngaji, kayak baca Quran, itu nggak masalah karena kan Iya. lo mengajarkan. Benar. Gitu. Jadi konteksnya ya udah. Konteksnya lu cuma nyediain media dari si guru ini untuk belajar. Ya kan, kalau misalnya Iya. taruh Aromli ngajar sama kita nih. Terus kita rekam. Kemungkinan bukan kemungkinan. Ya pasti tujuan dari video itu bukan untuk ngasih tahu kita ngaji nih, tapi ngasih tahu hukumnya di sini, hukum Iya. ini di sini gitu. Jadi balik lagi sih kayak kalau kan sering banget tuh kalau buat gue pribadi agama, politik, pokoknya itu tuh sensitif ya. Jadi gue nggak pernah kayak di tongkrongan nggak pernah mau ngomongin masalah dua itu karena bikin ricu, bikin berantem. Makanya kalau gue pribadi memang gue nggak pernah sih nge-share kayak gue lagi baca Quran atau gue lagi ngaji gitu. Apalagi kan kayak tahlilan nggak mungkin kan kita ngerekam kayak gitu Iya. deh contohnya. Maksud gue itu intinya kalau misalkan lo pengen share gitu, kalau bisa ya lo emang khusus aja gitu, kayak lo misalnya bikin YouTube, ilmu lo udah ya ibaratnya lumayan gitu, ya lo nggak apa-apa sharing kayak cara ngeja, Iya, benar. cara baca tajwid, itu bagus. Jadi kan orang kayak edukasi lah, kayak oh begini bacanya, oh nun ketemu ini hukumnya ini, itu bagus gitu. Cuma kalau orang yang suka ngepost lagi sholat gitu-gitu ya itu urusan dia sih. Kalau Iya buat sih, gue. tujuannya juga kita nggak tahu kan, cuman kadang gue ngerasa kalau misalnya kasarnya gini deh nggak usah direkam deh. Ada temen nih nanya, sholat lu, udah sholat belum? Udah, kapan? Lah kan lu nggak tahu ya kan? Ya kan kasarnya gitu dong, ya kan? Masa gue mesti ngasih tahu nih gue lagi sholat nih, Iya. gitu dong. Nah itu dia yang Ya gue kalau udah jangan direkam posting dulu dah. Dari sekitar kita dulu nih yang nanya gitu. Kan dari situ kan kita tahu nih tujuannya apa nih, ya kan? Kita sholat buat siapa, tujuannya apa, ya kan? Kalau tiba-tiba kita bilang tanpa teman nanya, gue udah sholat dong. Itu kan kasarnya kan tanpa orang nanya di posting, gue udah sholat nih. Iya. Kan gitu kan kasarnya Ya kan? lagi pula kan orang juga nggak sebetulnya ya nggak peduli lo mau Oh. udah makan apa belum, Hmm. lo udah mandi apa belum, lo udah sholat apa belum, gitu loh. Mungkin kalau cuma pertanyaan makan dan mandi dan
kerja itu mungkin karena mungkin kalau lagi chatan sama pacar kali ya, kan itu umum ya, kayak kamu udah makan. Oh itu, iya benar sih, Iya, basa-basi. cuma kalau ibaratnya kayak kamu misalnya orang lain gitu kayak, lo udah sholat belum, kan nggak mungkin. Iya. Lagi pula nanti kan gue bilang pasti ada yang ngomong, lo norak, lo apa sih sholat direkam gitu, apa ya? Iya. Kebaikan kan ibaratnya kan ada pepatah ya, simpanlah kebaikan kamu seperti kamu menyimpan keburukanmu. Jadi kayak gitu, aib lo simpen, dan kebaikan lo kalau bisa lo simpen juga. Kayak gitu, jadi dua-duanya harus disimpan kata gue. Jadi gue nggak pernah sih, apalagi ini juga gue suka gedek sama orang yang kayak gini nih, maksudnya kayak gue sih nggak masalah nih dikasih tahu kayak kayak di kerjaan nih, gue panggil kan Emon aja, Mon sholat lu gitu. Maksud gue tuh cara ngomongnya itu yang gue nggak suka. Emang gue akuin dia rajin sholat nih. Itu yang kelihatan sama gue ya gitu. Ya mau gue tuh kayak, Mon udah aja lo mau sholat bareng nggak, kan enak gitu nanya. Ini enggak kayak, Mon sholat lu nggak sholat mulu lu. Ya gue kan gue giniin aja, emang lo masuk neraka bareng gue, emang lo surga lo ngajak gue kan jadi kayak gitu mulut gue. Iya. Nah, kalau intinya ngingetin nggak apa-apa gitu. Tujuannya bagus tapi caranya salah, ya kan. Tapi ada juga sih temen gue yang ngajak apa, tujuan sama caranya benar. Ayo duit mulu dicari. Ini udah ajan. Ya duluan. Ntar gue tinggal nyusul. Kadang gue gak nyusul. Iya. Dulu sih waktu gue belum pindah. Iya maksudnya kan kalau itu. udah pindah setannya semua atau isinya setan semua. Gue sih sangat menghargai lah teman-teman yang seperti itu ya, yang rajin sholat, yang pokoknya yang imannya buat gue tuh sholatnya. Gue jujur malu nih kalau ngeliat orang yang rajin sholat tuh, gue malu gitu sama diri gue. Cuma terkadang mungkin cara ngomongnya kali yang gue nggak suka. Iya. Gitu. Tinggal caranya doang, cara nyampeinnya doang sih emang orang banyak kan yang salah. Iya sama halnya gini deh, kayak orang kan suka kayak memandang sebelah mata kayak dia jablay gitu nih. Ini jablay, ini dia nih. Ya belum tentu sholatnya lebih bagus daripada orang itu. Iya. Kita mana tahu apa dia baik, suka nyumbang atau dia suka gimana, kan nggak tahu kayak gitu. Cuma karena background gitu. Malah ada yang diem misalkan gitu, atau ngelakuin dosa kayak gitu kan, itu banyak. Makanya gue nggak mau deh, gue sensitif kalau ngomongin urusan akhirat gitu nih. Bahaya. Politik akhirat gue nggak mau ikut. Karena kedepannya kita nggak tahu ya kita kayak gimana ya. Iya, jadi gue nggak mau kayak nanti gue ngeguruin orang terus gue nya nggak benar. Iya. Kayak gitu. Jadi ya udah jalanin aja. Maksudnya ya kebaikan lo simpen aja. Minimal lo kalau emang udah ngingetin deh gitu aja. Ya, lo sholat biar tenang gini-gini itu nggak masalah gitu. Apa sholat yuk gitu. Tapi kalau udah nadanya yang ngeguruin gitu, gue nggak suka kayak gitu. Gue paling nggak suka sama orang yang kayak gitu deh, maksudnya. Dengar deh lo ya. Siapapun sih, maksudnya yang pernah gitu kayak ngomong, gue malah hargain, gue sumpah gue salut sama orang-orang yang kayak rajin sholat gitu sih jujur. Cuma balik lagi sih kayak amal terus dosa itu kan kita yang tahu sendiri. Jadi nggak mungkin juga kan orang harus tahu sholat lo berapa waktu tiap hari, terus amal lo hari ini apa, kan nggak mungkin lo posting, nggak mungkin lo share gitu ya. Beda buat konten mungkin. Kan kalau lo waktu ngaji beda kelas ya. Maksudnya di Lontar gue paling angkatannya beda ya. Kan karena lo tahu yang paling pinter siapa. Beda. Karena kan ada tingkatannya tuh, kalau misalnya udah bisa ikro nanti naik ke juz amma. Nanti kita pakai juz amma nggak pakai ikro. Iya pakai juz amma ya. Iya pokoknya dari kasarnya dari ikro lah. Tapi kan kita nggak pakai ikro, jadi dari ngenal huruf nanti naik ke ngenal apa sih, harokat. Harokat. Dari kenal harokat nanti kenal tanwin. Udah masuk tanwin itu harokat ya. Dari kenal harokat tuh enggak, belum ke tajwid Kemana? Dari kenal harokat tuh ke sambung. Ke sambung, dari sambung baru ke tajwid. Nah, dari tajwid itu ke mana? Ya sebetulnya kan
ada kelasnya tuh. Kelas alif kan buat kenal huruf, ya kan? Buat anak-anak yang umur di bawah 10 tahun. Tapi 10 tahun udah gede sih. Enggak, itu Di bawah 5 tahun. di bawah 5 tahun. Di bawah 5 Kelas tahun alif. tuh kelas alif. Kelas ba 5 tahun, 6 tahun ya. Iya. Kelas ta itu dari 8 sampai 10 kali ya. Kelas ta tuh ya. Kelas sa tuh 10 sampai enggak sampai 15 ya. 10 sampai enggak 10, 12 ya? 12. 10 sampai 12 tahun itu, kalau 12 tahun juga udah kelamaan tuh kelas 1 ya. Seharusnya kelas A udah kalau 12 tahun itu udah masuk kelas gym ya. Gym. Gym itu udah masuk pengenalan hafalan tajwid, hafalan surat buat ngajarin ke adik-adiknya yang yang umur 5 tahun sampai 10 tahun kan ya. Kelas H lebih Kelas H lebih lagi kan. Sampai kelas udah H doang. H doang ya. Jadi kayak karena kelasnya itu cuman buat tingkatan doang, nggak ada raport, enggak ya kan? Nggak ada raport. Itu yang gue suka dari ngajarnya gitu, cara ngajarnya ya. cara ngajarnya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Dan kebetulan gue nggak naik. Oh iya, anak Gue pernah naik tuh, gue pernah naik ke gym. Terus diomelin sama Romli. Turun lagi. Udah lu temennya mahrum. pokoknya di Jadi gue udah tuh sama mahrum aja terus tuh. gue aja dulu aja kayaknya gue deh yang kelas H tuh anak lontar, maksudnya anak lontar. Lutfi kan Lutfi masih gym ya? gym karena Lutfi Yopa ya? Lutfi Yopa gym Rian, sama Rian. Fajri, Jutek. Nah, kalau gue aja pas naik kelas H tuh gue pusing. Itu yang rata-rata kan orang Madura ya, yang kelas H tuh pinter-pinter kan. Gue masuk itu mereka apa loh 4 surat kayak Al-Muluk, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Yasin. Dulu gue hafal juga tuh 4, tapi sekarang cuma sisa Yasin juga kalau disambung-sambung gue baru nyambung. Jadi udah ilmu gue udah mengurang nih, harus diasah gitu. Ya minimal intinya tahu lah. Iya. Kayak gitu. Karena ya ilmu buat ke depan juga. Jadi kayak, tapi alhamdulillah sih semenjak gue tahu ngaji, kayak misalkan gue lagi ke kuburan ini. Misalkan ya kan yang ikut ayah Dinda gitu, kayak bibi gue gitu. Pasti yang disuruh kayak buka gitu, maksudnya kayak pimpin gitu, yasinannya gitu. Ya gue sih berguna di situ, gue ngerasa seneng karena masih ada yang bisa gue kasih tahu lah, gue ilmuin, gue amalin kayak gue bisa ngedoain nenek gue, bisa ngedoain kakek gue, apa teman-teman gue yang udah nggak ada. Dan itu ya jadi kayak gimana sih lo di keluarga tapi lo muda, tapi lo dipercaya buat kayak mimpin. Ya itu sih plusnya kalau ngaji gitu, apalagi kalau lo mau deketin anak ustadz, wah itu. Gue pernah tuh waktu siapa tuh yang tetangganya seberang Abi tuh yang meninggal, yang kecap, yang besar kan. Iya, pokoknya yang seberang Abi tuh kan ada yang meninggal tuh. Nah gue mimpin doa keselamatan. Habis dari tahlil doa keselamatan. Itu gue abis kelar itu senengnya minta ampun gitu loh, karena dari sekian banyak orang yang dipilih gue. Udah gitu gue dulu bacanya sambil tidur, merem gitu. Tidur. Jangankan merem, tidur. Digapa lo ya jalan. Iya, tapi mulut tetap jalan. Emang iya. Itu sekarang bara-bara. Kayak apa ya? Kayak Makin memang, tua bukan makin tajam, makin tumpul. tapi emang bener sih gue percaya ibaratnya kalau kita deket sama Allah ya, maksudnya kayak ngaji gitu. Dulu gue nganggur itu, gue nggak kerja, gue pokoknya nggak kerja, gue nggak sekolah. Tapi pas gue rajin-rajin ngaji itu tuh ada aja rezeki loh, kayak entah dari siapa gitu ngasih, atau kayak gue ikut acara. Kayak waktu itu aja sempet Pak Hamid itu ngajak gue di Al Makmur, suruh baca itu Sabbihis doang Sabbihis, udah gue dikasih duit gitu. Jadi ini bukan perkara uang ya, cuma masalahnya kayak ada aja gitu rezeki. Sampai pengen diasuh gue sama orang waktu itu, orang berduit gitu, tapi emang nggak boleh kan sama nenek gue. Jadi
emang ada aja rezeki gitu. Emang gue akuin semakin lo deket sama lo ya lo semakin ada aja jalan gitu. Makanya sekarang ya apa ya? Ya tapi balik lagi sih untuk masalah berubah nggak berubahnya orang itu ya dari diri sendiri kayak gitu. Jadi gue juga nggak mau ngomong bla 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 karena gue juga sekarang ini belum bener kayak gitu. Tapi intinya kalau bisa sih buat para cowok ya khususnya ya ngaji lah gitu. Ngaji lah. Ngaji lah. Ngaji gitu. Itu lagu ya. Itu lagu dari siapa? Ababai. Ababai. Ciptaan siapa nama panjangnya? Ababai. Bayhaki. Bayhaki. Ya itu dapatkan kasetnya. Itu iya. Jinga. Iya gitu ya lagu dia. Kan dia nyiptain. Tapi waktu berarti pas gue masih kelas gue bareng Tompel, bareng Ojoy, bareng Angga. Lu pas gue balik lu nggak balik dong? Masih di pengajian dong? Ya. Masih. Karena gue dulu percaya nggak percaya, lo tahu gak ceritanya? Yang mana? Gue jalan rame-rame nyari ilmu, nyari pahala. Pulang maling. Maling apa? Maling beng-beng. Oh yang itu ya, yang beng-beng Oreo, iya. Anjir. Beng-beng. Buat warung-warung Madura nih. Oh yang dulu, iya jangan deh. Maaf ya. Yang pernah dicolong Iya. sesuatunya dimaafin aja. Karena nggak mungkin ketemu juga kan. 2000 lah beng-beng murah. Kecuali nyolongnya TV kan. Beli teh gelas sama granita yang hitam. 2 tuh. Dapatnya? Itu 2 1.000. Dapatnya beng-beng, Oreo, top, apa lagi ya? Ciki-jeki. Banyak kan? Granita. Enggak, kalau minuman beli. Kalau minuman beli cuma itu doang 2. Cuma makanannya yang ngambil. Ya kayak gitu sih. Apa? Jadi lu percaya nggak percaya deh tuh. Gue sih ya namanya Pulang dulu mah kecil mah jalan nyari pahala, pulang nyari dosa. kalau gue sih manusia yang ngajarin gue maling itu satu di zaman gue kecil. Siapa? Lutfi Andi Handoko. Dulu Lutfi, lo inget lo suka ngambil apa kartu di bank sewa? Gue inget banget tuh kartu Yu-Gi-Oh. Gue pernah diajak sama siapa ya? Antara sama Lutfi, Septi kok nggak Burhan dah. Ngambil keju. Enggak, ngambil kartu Yu-Gi-Oh. Antara 3 tuh. Gue lupa tuh. Pokoknya setannya Lutfi kalau masalah. Kok dia jago, mi gila. Dulu kan gue kan sering banget Lutfi koleksi aib lo dibongkar. Yu-Gi-Oh kan. Gue kan emang demen yang kayak karakter cewek tuh. Ambilin tuh. Orang mah bisa 1 biji gitu ya. Sepak dong diambil sama dia, gue bilang. Emang dia the legend lo dulu. Orang waktu gue ngamen aja dulu maling ditahan sama dia. Makanya gue kaget deh. Maksudnya? Jadi gue ngamen. Nih lo nih Lutfi, ini gue kan nyanyi dia main gitar tuh. Mbak emang ada abang-abang lewat emang. Tiba-tiba tangannya digini nih, bok digini nih tangan itu orang diginiin. Nggak taunya handphone nih. Demi Allah ini gue nggak ngarang ada Lutfinya nama sendiri. Ngapain lo? Gitu ditarik lagi sama Lutfi handphonenya. Nah tuh orang kabur. Awas gitu. Gue kaget dong. Kenapa sih? Mbak handphonenya. Mbaknya kayak diem gitu kayak kena hipnotis. Itu posisi di depan museum tekstil. Itu kayak orang Palembang situ. Nah karena enggak dia mau maling tuh. Mbaknya kayak kaget. Mungkin gue gak ngerti itu orang punya ilmu PKK sampai itu cewek kaget. Lutfi bilang maling. Gue nih mantan maling. Mau dimalingin. Ngomong gitu. depan orang. Aduh. Enggak maksudnya emang berarti emang iya sih. kan Dia udah apal orang-orang yang gerak-geriknya mau maling tuh. Tuh. Aduh. Makanya gue salut sih, maksudnya ilmu sih. Setelah dia berhenti gitu. Setelah itu selama beberapa tahun jadi Naruto dan sekarang jadi manusia, dia berguna ya. Iya. Lutfi tuh emang maksudnya diambil, tapi bener loh Mi, sampai diginiin tangan ini beneran handphone diginiin. Yang satu kayaknya sih temennya ngelokit di luar gitu. Habis itu dicabut tuh. Mbak-mbaknya kayak orang kaget. Ya Allah, iya Mas, makasih ya gitu. Tapi ngomong, mantan maling dimalingin. Nggak bisa lu gitu kata dia gitu. Tapi berguna di depan museum tekstil yang soto-soto. Oh, soto ayam. Harlan sih itu. Iya. Indonesia Power. Yang di luar nih yang depan SD pas pinggir jalan banget.
soto ceker. Iya, soto ceker, lu kan ngamen situ rame. Iya Karena tahu dia gue. dong dicomot, handphonenya dapet, makanya gue bilang ya berarti berguna sih ya, maksudnya Iya, ilmunya. setelah jadi orang ya. Setelah jadi, Selama beberapa tahun jadi Naruto ya. makanya gue bilang Lutfi, tapi ya ambil, berarti dia emang ada gunanya juga Iya. lah. Dulu kan enggak, tapi kan dulu nyomotnya mah dulu kartu mami enggak nyomot handphone. Iya gitu sih. kan. Paling mahal Gramet. Enggak, paling mahal keju bego. Komik. Gila lu. Oh komik. Komik. Tapi paling PA safety. Gue jadi ngomongin orang nih anjing. Itu kenapa? Ke Gramet yuk. Ayo. Jalan. Bawa tas. Sampai Gramet baca. Nyomot. Dibuka lah boleh. Iya. Sekintas. Tapi emang sih ya wajar sih. Maafin temen gue ya, bukan gue loh. Lo cari itu yang namanya safety tuh di daerah sono Bantar Gebang. Namanya safety banyak kok, jadi bukan safety yang kita maksud lah. Pokoknya pada intinya ya pasti pernah lah bandel gitu, namanya bocah kan. Maksudnya kayak nyolong juga ya nyolong standar lah. Nggak kayak anak sekarang gila yang di Alfa gila lu. Nyolongnya Apa mana? Indomaret situ, Indomaret Kota Atas. Ada bocah nih gendut. Ngantongin ini depan gue melo-melin aja lu. Untungnya apaan? Lies ciki-ciki gitu. Buset. Gue laporin aja ke itu ke kasirnya. Bener ya? Tapi untungnya kan nggak diapa-apain ya maksudnya. Memang Kayak Ceng Burhan juga ya? iya kayak Yang keju ya? sama lawannya safety itu. Aduh, sampai gue yang datang ke Permat, untungnya Oji si security-nya mau Oji dilepas, digampangin gitu kan. Ini dulu kan 25 mahal nih. Yes. Keju kan. Habisnya kalau nyomot di Permat dulu cuma nyomot dimakan langsung, kalau dia enggak dikantong-kantongin, makanya curiga. Orang mah makan di tempat. Mau makan aja, sisaan mah. Iya. Pokoknya Orang hipermat paling nombok. kantongin aja bungkusannya Iya. doang, ngapain lu mak. Jadi kayak mungkin ngebawa semuanya gitu nih. Jadi bungkusnya ditaruh, tapi dalamannya nih di kantong itu kan bentuknya kan kayak kaldu kan segini. Maksud gue bukan dimakan aja. Dia ditahan dong. Makanya dari situ Acong udah nggak berani tubuhan ke hipermat. Lo udah ngomongin orang banyak lo, Lutfi, Acong, Lawan, Reptil. Tadinya edukasi nih. Tadinya ngomonginnya Tadinya padahal edukasi. lu kan niatnya mau ini menampar netizen. Ke akhir-akhir eksekusi. Pertama ngomongin masalah netizen yang nanyain gua, kedua pengajian bener ya kan. Malah ngomongin orang. Parah dia emang. emang kan hiburan yang paling Nah gini, masalahnya kalau deket dia itu nggak jauh dari gue itu orang. kayak gitu. Karena pasti lu nggak apa-apa ngomongin orang nih. Pasti orang pernah ngomongin lo di luar sana. Iya, bener. Entah teman kerja lo, teman SMP lo pasti lo Aming ini Aming ya. Ini nggak apa-apa biar imbang gitu kan. Silakan ngomongin gue sesuka hati. Tapi jangan marah kalau gue ngomongin. Ya kayak gitu. Ya fair itu namanya. Gak apa-apa dah lo ngomongin. Kalau mau nyentil ya mau disentil. Mau nyentil nggak mau disentil. Iya nggak apa-apa lo ngomongin gue gitu di belakang. Iya, silakan ngomongin sesuka hati gitu. Suka hati lo itu ngomong. Waktunya gue ngomong ya lo diem. Kayak guru Iya. anak-anak nih ngomong. Silakan, terus. Habis itu mintain duit buku. Buil. Buil. Buil Nyambung nih. Buil udah Nyambung nikah. nggak kelar nih. Buil udah nikah kan? Gua nggak tahu deh. Katanya udah waktu itu gue dengar. Sama siapa? Ya sama cowok lah. Mungkin tuh cowok entah lebih galak apa lebih takut kali ya di antara itu deh tuh. Bisa jadi. Iya kan kalau cowoknya mau berarti cowoknya lebih galak. Iya. Kalau nggak cowoknya penakut makanya mau gitu. Bener. Ini berapa menit kan? Ini bagi dua kayaknya. Sejam. Ya mending bagi dua aja. Oke, terus gimana nih? Gimana ya? Jadi ambil pelajarannya. Pesan-pesan yang lo mau sampaikan apaan ya buat penonton gue? Penonton ini ya. Bukan penonton bayaran ya. Bukan. Dari sekian obrolan. Dari sekian obrolan. Kalau gua sih poinnya ya maksudnya ya udahlah kalau misalkan untuk urusan pribadi pokoknya nih gua ngomong kayak per-peran aja ya gitu.
Jadi pada intinya lo jangan pusing lah, jangan ngurusin orang gitu loh. Iya. Maksudnya satu, hidup itu simple, yang penting lo nggak usah dibikin pusing. Mm-mm. Jangan mikirin orang, jangan ngurusin hidup orang kayak gitu. Terus kalau pesan kedua yang kita tadi ngomongin masalah apa, pengajian ya. Pengajian. Iya, jadi kita apa ya, bukan yang ngeguruin. Maksudnya alangkah baiknya kalau kita sebagai cowok itu minimal ya belajar ngaji kayak Iya. gitu. Karena sebutan cowok itu imam dalam keluarga, ya imam tuh bukan berarti cuma lo mimpin kehidupan, kayak lo nyari duit, enggak. Cuma lo juga bisa apa? Ya ngimamin sholat tuh bini lo. Nanti Iya. next punya anak lo, jadi nanti lo ngajarin ke bini lo juga bisa ngajarin ke anak lo, dan nanti next begitu gitu aja sampai Benar. turunan-turunan. Jadi harga diri laki-laki juga sih kalau untuk Islam ya, maksud gua yang ngaji sih kayak gitu. Ibaratnya teman-teman gua aja yang non Islam aja nih sembahyangnya kayak kitabnya dia bisa gitu. Jadi ya kita juga harus sama Harus lah sama. kepercayaan masing-masing. Nah untuk yang masalah nyolong Buat jangan. yang Ya nyolong jangan. enggak, buat orang-orang yang suka gibah nih, Am. Gibah kan nih, kita kan juga suka gibah nih. Iya, maksudnya buat orang-orang yang suka gibah nih, terus digibahin, marah. Tuh, kasih tahu. Jadi maksudnya orang ngomongin orang nih. Nih kita ngomongin Lutfi nih. Terus nanti Lutfi ngomongin lu nih. Lu ngadu ke gue, terus gue marah. Itu gimana pesannya? Oh, sebenarnya sih, nah ini sering banget terjadi Iya kan, sering kan karena terjadi. ini juga penting sih buat gue. Jadi tuh dulu, nih gue nggak mau nyebutin namanya karena ini masih deket juga. Tadi lo contoh ya. Nah, Yang maksud yang tadi gue bilang, oh Lutfi. gue ngomongin itu Lutfi contoh. ngomongin dia karena kita bertiga emang sering ngomongin sih. Iya, nggak, pada intinya gini, lo kan berteman itu kan pasti beberapa orang. Heeh. Bisa kayak kita tuh satu kumpulan 10, Ah. 8, 5 gitu-gitu nih misalkan. Jadi ya pasti kita di antara itu pernah lah, apa lo kayak punya grup apa pasti pernah lah ngomongin si Ami begini, nanti lo ketemu si A lo ngomongin Ami juga. Terus lo sama yang itu ngomongin Ami juga, atau kita ngomongin siapa-siapa juga. Itu tuh udah wajar. Tapi emang suka ada yang kayak misalnya gue cerita sama lo nih. Terus gue ngomongin posisinya misalkan ngomongin dia nih. Lo ngadu lagi nih tapi ke dia, jadi dia nama gue selek. Nah itu sering banget tuh kejadian. Dulu Gue tahu tuh. Dulu gue pernah jadi korban kayak Gue gitu. tahu itu. Jadi ya udahlah, kayak lo tuh minimal kan kalau kita dapat info kayak gitu, kayak tahu karakter temen. Oh dia ternyata begini jeleknya. Tapi pasti ada baiknya nih. Oh dia, tapi dia baik sih begini gitu kan. Walaupun dia begini, tapi dia begini kan gitu. Ya udah saling tahu aja, nggak usah lebih ceritain lagi. Terusnya nih yang ini sama ini jadi berantem. Harusnya di keep ya. Oh, Kalau iya. lo lagi ngomongin orang, ya udah lo keep berdua. Kayak gue ngomongin orang nih, udah keep berdua. Ya, kayak, Nanti sewaktu-waktu yang ngomongin gue sama orang, di keep lagi. Jadi biar tetap berteman, jangan sampai tahu. Kalau tahu pasti berantem. iya, jadi ya pasti berantem kecil mah nggak masalah ya gitu. Cuma tapi kalau bisa sih jangan kayak habis diceritain nih lo cerita ke orangnya, itu jangan. Cuman kalau berantem kayak gitu sih kesannya ya ambekan, Iya. gede ambek, ya nggak wajar juga sih, nggak pantas juga Nggak sih. pantas udah gede nih anak SD mah masih Ya pantas deh lo ngomongin kalau orang. kalau emang itu fakta lo kenapa marah? Iya, pada intinya sih gitu. Jadi jangan habis dapat cerita lo cerita ke orangnya gitu ya. Minimal lo cerita ke orang lain deh, atau orang yang beda kayak gitu. Intinya misalkan cluenya gini nih, gue ngomong nih sama lo, gue gedek deh misalkan sama Dian. Contoh Ini nih. contoh nih ya, Dian kalau misalkan ini ngaret orangnya, gue nggak demen dia mau orang ngaret misalkan. Terus ya udah lo diem, jadi lo kayak masa sih, pasti gitu kan. Ternyata lo pernah ngerasain dan lo sama kayak iya bener tau dia orangnya ngaret. Kan kayak gitu. Jadi kayak saling tahu doang gitu. Tapi kan pasti orang ada baiknya ya kan di balik. Misalkan dia orang ngaret tapi dia baik sih kan gitu. Dia suka nganterin gue kalau gue butuh gitu-gitu. Ini udah saling simpen aja. Iya. Buat maling nih Buat yang ngerasa maling,
maling apalagi maling pacar orang ya nggak boleh. Iya. Aduh. Maling. Karena kita orang juga pernah maling. Tapi malingnya maling makanan ringan ya. Iya. Dan itu pun gue juga nggak tahu Waktu itu kecil orangnya jadi- kemana. Jadi lu jangan Gue juga nggak tahu tuh orangnya kemana. jangan bahas gua waktu kecil, karena kalau anak kecil kan gak ada hukumannya kan. Nah, bener gak? Kan Iya. malingnya pas kecil. Iya. Terus saya pas gede, Lu mau tuntut? Lu mau tuntut. Gila lah. Kalau mau lu jadiin gua Conan dulu jadi anak kecil baru Iya. lu tuntut gua. Segitu aja video dari gue. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, supaya banyak yang subscribe. Banyak teman, banyak rezeki, dan ya siapa tahu aja dari sebagian yang nonton video ini ada yang kena, maksudnya ada yang pernah ngalamin. Gue sih cuma ngebagi-bagi aja. Iya, jadi kayak apa sih, kayak ya udah sih channelnya Arif tuh emang ya udah sih kita natural ya. Iya. Yang ngomongin keseharian gitu, kayak masa-masa kecil kayak gitu. Jadi ya kali aja kan namanya orang ada, oh gue pernah nih kayak gini nih gitu. Jadi ya udah komen-komen aja. Iya bener. Jadi kan bisa kita balas-balasan komen. Bener. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Arif dan Iam Sabili. pamit, sampai jumpa. Dadah.